yang bisa menguatkan kita itu adalah wasta'inu bis sabri, sabar. Sabar itu artinya menahan. Jadi ada ibadah itu yang keluar duit, bangun masjid, anak yatim, fakir miskin, sedekah beras. Ada ibadah itu yang keluar darah, jihad fisabilillah, mati syahid. Ada ibadah itu yang keluar keringat, tawaf, sa'i, melontar jumroh. Ada ibadah itu yang keluar suara, baca Quran, tausiah. Tapi ada ibadah tidak keluar keringat, tidak keluar darah, tidak keluar uang, tidak keluar suara. Ibadahnya tinggi, itulah dia sabar. Sabar artinya imsak, menahan, tahan. Pikiran yang mulai pikir macam-macam. Aku kan udah taubat, aku kan udah hijrah, aku kan udah ngaji. Aku udah bolak-balik ngaji dengan hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Aku udah ikut kajian Ustaz Adi Dayat. Aku udah ikut kajian Buya Yahya. Aku udah ikut kajian Gus Baha. Aku udah ikut kajian Habib Muhammad bin Anis. Aku udah ikut kajian Ustaz Luqmanul Hakim. Kenapa begini? Tahan. Balikan kepada Allah SWT. Tahan pikiran, tahan hati, tahan mulut, jangan sampai ngomong-ngomong. Wasta'inu bis sabri. Makanya kita diajarkan dalam puasa itu, sebenarnya puasa itu adalah menahan. Dalam puasa itu kita memang betul-betul menahan. Tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan lidah, tahan tenggorokan, tahan pikiran, tahan hati. Ini proses latihan. Karena kalau kita perturutkan, mata ngelihat, telinga mendengar cerita orang, hati, pikiran, mulut ngomong, komen-komen, na'udzubillah. Ya, jadi poin yang kedua adalah menahan, imsak, off. Yang ketiga, wassalah, memperbanyak-banyak sholat. Bangun malam sholat tahajud, sholat sunat wudhu dulu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Karena Allah mengatakan wassalah, sholat. Ambil wudhu, sholat. Jadi suatu ketika Abdullah bin Abbas naik unta, tiba-tiba di belakang ada pasukan mengejar. Wahai Abdullah bin Abbas, adikmu meninggal. Langsung dia turun dan dia sholat. Allahu Akbar. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sholat. Jadi memang kalau kita terpuruk itu tidak ada jalan lain kecuali berserah diri kepada Allah. Jalannya cuma dua. Fa'alhamaha fujuraha, jahat, lari ke narkoba, mabuk, atau menjadi orang yang dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabuk, pakai narkoba, penghisap ganja, pil anjing gila, memang insya Allah tenang. Mungkin tenang dalam beberapa saat, dosisnya habis itu kambuh lagi, mabuk lagi, ngobrol-ngobrol sama kawan pun gila-gila semua. Habis itu mabuk lagi, datang penyakit liver, datang darah tinggi, naik diabetes, naik, habislah semua, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mau kemana? Memangnya dengan kematian masalah hidup selesai? Mati tidak menyelesaikan masalah. Kalau mati menyelesaikan masalah, cukuplah dengan harakiri, ambil pedang, tusukkan ke jantung, mati, selesai. Orang yang stres menghadapi keterpurukan, dia ambil samurai, dia tusukkan ke jantungnya, berarti nanti di akhirat dia akan menusukkan api neraka ke jantungnya, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selamanya. Orang yang stres menghadapi hidup ini gak kuat, diminumnya racun, mati, dianggapnya istirahat, selesai. Di akhirat dia akan meminum api neraka, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selamanya. Orang yang gak tahan dengan keterpurukan hidup ini, stres, depresi, melompat dari gedung lantai 100 kondominium, jatuh ke bawah, mati, dianggapnya selesai dengan mati. Tidak selesai, masuk dalam neraka, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selama-lamanya. Hadis sahih. Jadi bagaimana caranya? Tempelkan keningmu ke lantai, berbisik kau ke tanah,
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada jalan lain kecuali memperbanyak solat. Tentu saja solat dengan cabang-cabangnya. Solat itu makna lainnya juga adalah doa. Jadi banyak-banyak berdoa. Solat itu juga di dalamnya ada tasbih, ada zikir. Subhana rabbiyal a'la, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi bukan hanya sekedar solat, tapi juga yang sepaket dengan solat. Ada baca Quran, ada zikir. Wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Lalu kemudian solat. Berbanyak solat sunat, solat duha, solat tahajud, solat awabin, solat isyraq, solat hajat, solat mutlak, solat sunat tasbih. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, arihna ya Bilal. Ujian hidup ini sangat berat, maka buat kami tenang, buat kami istirahat. Arihna ya Bilal, kata Nabi. Maksud Nabi kepada Bilal, arihna, segera iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Supaya kalau segera iqamat, solat, maka beban hidup ini jadi ringan. Di saat solat itulah kita mengadukan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Baca pula ayat yang kebetulan ayat itu menguatkan kita. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membiarkan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau engkau ridha menerima ujian ini, Allah akan berikan apapun yang kau. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu kau anak yatim, sekarang kau diberikan keluarga. Alam yajidka dhallan fahada. Dulu kau tidak tahu jalan, sekarang Allah sudah beri jalan, kau hijrah. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu menguatkan kita semua itu. Bacalah Al-Qur'an seakan-akan Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu. Maka saat membaca Quran itu, pembenci-pembenci, musuh-musuh, haters, inna syani'aka huwal inna a'tainakal kautsar. Kami sudah berikan kepada engkau nikmat yang besar. Fasalli, salatlah, salat. Fasalli li rabbika, salatlah, minta kepada Allah. Wanhar, berkurbanlah, sedekah. Musuhmu, orang-orang yang mengejekmu, inna syani'aka huwal abtar. Semua yang membenci-bencimu, hatersmu, wal abtar, dia akan terputus. Itu urusan Allah. Urusanmu beribadah. Urusan tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Mengangkat, menurunkan, menghancurkan, membinasakan, itu urusan Allah. Enggak usah urus urusan Allah. Urus saja urusan kita. Urusan Allah, musuh-musuh kita biar Allah yang urus. Nah, ini penting memahami seperti ini.